Kemudian kita melihat juga ya, apa yang misalnya Presiden sampaikan di berbagai pidatonya. Cara beliau merespon berbagai kritik atas MBG. Ini saya kira jadi catatan penting bahwa Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya. Ini Presiden susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG atau ketua panitia MBG. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu, Presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling mendasar itu soal pengalokasian anggaran, Bang. Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Nah, kemarin di pidato kenegaraan 17 Agustus, Presiden itu menyampaikan, Bang, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Karena nilainya itu 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Wah, kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ketika ada seorang anak di NTT yang memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya setelah gagal membeli pena dan buku yang seharga 10.000. Sementara ironinya di saat bersamaan negara setiap hari menggelontorkan 1,2 triliun untuk MBG. 16,7 triliun untuk BOP, Board of Peace, yang kontroversial dan kita nggak percaya bahwa itu akan mampu memerdekakan Palestina. Itulah puncak dari kemarahan publik yang kemudian BEM UGM merasa perlu untuk merespons. Kemampatan, kebuntuan jalan-jalan perbaikan itu, Bang, nggak kita bisa dobrak hanya di bangsa ini. Saya rasa warga dunia, ini nggak hanya berbicara soal lembaga UNICEF ya, Bang, tapi lebih luas lagi, warga dunia harus bantu rakyat Indonesia untuk menyelamatkan masa depan bangsanya. Karena kita hari ini punya presiden yang nggak bisa dikasih tahu siapa-siapa. Ya, saya kan